Oke, selamat datang. Hari ini kita akan bedah sesuatu yang penting banget, sebuah sistem untuk keluar dari kemiskinan. Nah, coba kita mulai dengan kutipan yang mungkin agak menusuk ya. Miskin itu kondisi, tapi tetap miskin itu pilihan. Maksudnya apa sih? Ini jadi inti dari obrolan kita. Mungkin kita nggak bisa milih di mana kita lahir, tapi kemana kita melangkah setelah itu, nah itu yang katanya ada di tangan kita. Jadi poin utamanya gini, keluar dari kemiskinan itu bukan soal hoki, bukan soal untung-untungan. Ini tentang sistem. Sebuah metode yang disiplin buat membangun hidup, dan dimulainya dari apa yang bisa kita kontrol sekarang juga. Oke, jadi ini peta perjalanan kita. Ada 5 pilar utama. Pertama, kita bahas fondasi, soal mindset dulu. Terus kita lanjut ke aksi, dari receh jadi modal. Ketiga, strategi, karena kerja keras saja nggak cukup. Keempat, ekosistem, gimana kita maju bareng-bareng. Dan terakhir, prinsip intinya, ini maraton bukan sprint. Siap? Yuk kita mulai. Oke, pilar pertama, dan ini yang paling krusial, fondasi. Semuanya berawal dari pola pikir. Makanya dibilang, pola pikir dulu, uang kemudian. Percuma ngomongin duit kalau cara kita mikir belum benar. Coba dilihat bedanya. Di satu sisi, ada pola pikir umum yang isinya ngeluh melulu. Hidup susah. Tapi di sisi lain, pola pikir sistem ini ngubah keluhan jadi pertanyaan. Oke, terus sekarang apa yang bisa dilakuin? Jadi setiap kali kita mau ngeluh, itu sebenarnya sinyal buat kita untuk, saatnya bertindak, sekecil apapun itu. Nah, kutipan ini ngena banget. Otak Anda harus selalu lebih kaya daripada dompet Anda. Artinya apa? Aset terbesar kita itu bukan isi dompet, tapi isi kepala. Kemampuan kita buat belajar, buat adaptasi, itu modal yang sebenarnya. Kalau kita fokus memperkaya otak dulu, dompet itu, percaya deh, bakal ngikutin. Oke, mindset udah beres. Sekarang, gimana cara ngubah pikiran jadi tindakan nyata? Nah, kita masuk ke pilar kedua, aksi. Dan ini semua dimulai dari yang paling kecil, dari uang receh menjadi modal. Perjalanannya tuh sistematis banget. Pertama, kita harus kuasai uang receh. Maksudnya, belajar disiplin sama jumlah yang paling kecil sekalipun. Kalau udah bisa, kita bangun bibit modal. Dikumpulin sedikit-sedikit tapi konsisten. Nah, modal kecil inilah yang menciptakan ruang manuver, ngasih kita pilihan. Dan dengan pilihan itu, kita bisa rebut peluang taktis yang orang lain mungkin nggak lihat. Ingat ya, ini bukan nabung buat foya-foya, tapi nabung buat dapat kebebasan. Dan ini dia inti permainannya. Dana kecil yang kita kumpulin itu bukan buat dihabisin, bukan buat belanja. Anggap aja itu amunisi, alat, kunci buat buka pintu, atau ya bidak catur buat langkah strategis. Tujuannya buat ngambil keputusan cerdas, bukan sekedar konsumsi. Oke, pola pikir udah, modal awal udah mulai dikumpulin. Tapi itu aja belum cukup. Kita butuh pilar ketiga, strategi. Karena ini bukan cuma soal kerja keras banting tulang, tapi soal kerja cerdas. Coba kita lihat bedanya. Kerja keras itu seringkali cuma panjangin jam kerja tanpa arah yang jelas. Sibuk tapi hasilnya gitu-gitu aja. Nah, kerja cerdas itu beda. Jam kerjanya fokus. Waktu yang lain kesal karena jualan sepi, dia malah ngamatin pola pelanggan, terus beradaptasi. Nggak nunggu kondisi membaik, tapi dia yang ubah strategi. Bahkan bisa berkali-kali dalam seminggu, sampai ketemu mana yang paling efektif. Ini bagian yang penting banget dari strategi cerdas. Cara kita ngelihat kegagalan. Gagal itu bukan aib. Gagal itu adalah data. Usaha bangkrut, oke yuk kita analisis kenapa. Produk nggak laku, coba cari polanya di mana. Strategi nggak jalan, ya udah ganti arah, nggak perlu drama. Setiap kerugian itu pelajaran berharga yang harus dicatat dan dipakai buat langkah berikutnya. Sampai sini kita banyak ngomongin soal individu ya. Tapi ada satu elemen lagi yang nggak kalah penting. Kita masuk pilar keempat, ekosistem. Kekuatan dari maju bersama-sama. Gini, seringkali masalah kemiskinan itu masalah kolektif. Jadi solusinya juga harus kolektif dong. Nah, inilah konsep ekosistem. Ini bukan sekedar kumpul-kumpul biasa, tapi sebuah jaringan di mana semua orang saling bantu. Kemajuan itu jadi tanggung jawab bareng, bukan balapan lari sendiri-sendiri. Terus gimana cara kerjanya? Ya, gotong royong. Mungkin ada satu orang yang bantu modal dikit, yang lain bantu kasih ide dan strategi, satu lagi bantu tenaga. Bisnisnya jadi saling terhubung, nggak jalan sendiri-sendiri. Bahkan obrolan pas makan malam keluarga bisa jadi sesi brainstorming strategi. Intinya, kemajuan itu proyek keroyokan. Dan sampailah kita di pilar terakhir, pilar kelima. Ini prinsip inti yang jadi lem buat semua pilar tadi. Perspektifnya harus benar. Ini adalah maraton, bukan lari cepat. Cakrawala, fokus kita harus diatur ulang. Untuk hari ini, fokusnya apa? Hidup hemat, bangun fondasi yang kuat.
Buat 1-2 tahun ke depan, tujuannya ngumpulin modal bukan ngumpulin barang mewah buat pamer. Nanti, setelah 5 tahun, baru deh fondasinya cukup kuat buat kita bangun sesuatu di atasnya. Jadi tujuannya bukan kaya mendadak, tapi membangun stabilitas buat generasi selanjutnya. Jadi intinya, tujuannya itu bukan buat kelihatan kaya hari ini, bukan sama sekali. Tujuannya adalah membangun fondasi yang kokoh, biar kita nggak perlu pusing dan khawatir soal hari esok. Ini soal menunda kesenangan sesaat demi kebebasan jangka panjang. Penting buat kita pahami ya, semua yang kita bahas ini bukan trik sulap, bukan jalan pintas. Nggak ada yang instan. Ini adalah soal membangun kebiasaan, selangkah demi selangkah. Ini adalah sistem yang butuh komitmen. Jadi kalau kita rangkum, sistemnya kayak gini. Pertama, pola pikir. Otak kita itu aset nomor 1. Kedua, aksi. Kuasai uang kecil buat menciptakan pilihan. Ketiga, strategi. Kerja pakai tujuan dan belajar dari setiap kegagalan. Keempat, ekosistem. Kita bangkit bareng-bareng, bukan sendirian. Dan yang kelima, prinsipnya. Sabar, bangun semuanya untuk jangka panjang. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Semua sistem besar ini selalu dimulai dari satu langkah kecil, satu kebiasaan sederhana. Jadi, setelah dengerin semua ini, coba pikirin, apa satu kebiasaan kecil yang akan Anda mulai? Atau mungkin malah hentikan mulai hari ini?